Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nawwara sudurana bil ma'rifati wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan saya hormati kehadiran masjid dan seluruh jajarannya, dan yang saya muliakan orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah, seiring senantiasa Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang begitu amat luar biasa banyaknya kepada kita, sehingga saking banyak nikmat kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Semoga Allah menolong kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harapan kita semoga insyaallah kita mendapatkan syafaat darinya fit dunya wal akhirah, sejak dunia di mana kita berada saat ini sampai di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini disebut sahabat karena beriman kepada Nabi dan berjumpa kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Itu kriteria sahabat. Walaupun Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi, karena Abbas itu adalah paman Nabi, kita bilang wa. Tapi orang Arab nggak kenal wa, asalkan saudara ayahnya laki-laki namanya ammun. Kalau perempuan ammah. Mereka tidak membedakan antara abangan atau adian. Jadi itu adalah ibnul ammi, anak laki-laki dari amnya Rasulullah, yakni Abbas. Satu ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seseorang. Ini Abdullah bin Abbas di kalangan sahabat terkenal sebagai ahli tafsir, berarti orang yang berilmu. Tidak semua juga sahabat itu ulama. Ada yang ulama, ada yang awam. Nah, Abdullah bin Abbas jajarannya termasuk kategori orang alim di kalangan sahabat. Maka dia menjadi pertanyaan bagi banyak orang.
di kalangan sahabat. Pernah beliau ditanya begini, apakah hari yang terbaik dalam sepekan, dari Isnin sampai ke Ahad atau dari Ahad sampai ke Sabtu, yang terbaik hari apa? Kemudian ditanya lagi, amal ibadah kita kan banyak, kita manusia diberikan Allah banyak pilihan. Beda dengan malaikat. Malaikat sejak diciptakan ada diperintahkan Allah bertasbih, tasbih terus sampai hari kiamat, nggak ada bosannya. Malaikat nggak punya nafsu. Kita karena punya nafsu gampang bosan. Makanya Allah berikan kepada kita bermacam-macam pilihan amal ibadah. Yang pokoknya, itu standar, yang wajib-wajib. Ada lagi pilihan yang sunat-sunat banyak. Dari semua amal ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh manusia, manakah amal ibadah yang terbaik? Pertanyaan yang ketiga, dari bulan, dalam setahun yang 12 bulan, bulan apakah yang terbaik? Lalu apa jawaban Abdullah bin Abbas? Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Kenapa? Banyak Allah berikan keistimewaan pada hari Jumat. Bahkan ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkan orang yang meninggal pada malam atau hari Jumat dihitung sebagai orang yang mati syahid. Syahid apa? Tidak syahid dunia, tapi syahid akhirat. Di dunia pelaksanaan fardu kifayah biasa dilakukan, mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Tapi di akhirat Allah memberikan kepada dia nilai syahid di hadapan Allah. Ini yang dirindukan oleh orang-orang soleh, mati hari atau malam Jumat. Ada di satu masjid, kebetulan yang khutbah Jumat di tempat itu salah satu dari jamaah kita. Dia bercerita, Ustaz, tadi Jumat yang lalu aku ngisi khutbah Jumat di masjid ini gitu. Muazzinnya begitu siap khutbah, dia iqamah, pas di akhir iqamah tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pelan, pasti terduduk ya. Habis itu tak bisa berdaya apa-apa. Lemas, riuh jamaah. Karena memang antara khutbah dengan Jumat tuh nggak boleh lama jaraknya. Wajib mualat, tak boleh putus. Kalau sampai putus, wajib ulang khutbah lagi, kan repot nih, makan waktu. Akhirnya dibilang khatibnya, Pak, kita geser aja dulu Bapak ini, kita sholat, setelah sholat baru kita mau diapakan ini. Akhirnya sholat mereka, siap sholat, sebelahnya nengok lewat, meninggal. Akhirnya orang bilang gini, ada yang cerita lah, bagus sekali bapak ini meninggal hari Jumat. Ucapan terakhirnya karena dia iqamah, la ilaha illallah, nggak cakap apa-apa, meninggal. Makanya akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Ada yang mentafsirkan, mensyarahkan, ai bi ghairi hisab, surganya tanpa dihisab. Karena nggak gampang juga orang mau mati la ilaha illallah. Yang gampang itu di sinetron. Kalau ibu nonton sinetron, ada meninggal la ilaha illallah. Enak kali. Tapi kenyataannya mungkin 101 belum tentu.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sebelum meninggal ucapannya la ilaha illallah, insyaallah. Dan hari Jumat, masya Allah. Lalu yang kedua, amal ibadah apakah yang terbaik? Abdullah bin Abbas menjawab, amal ibadah yang terbaik sholat 5 waktu. Kenapa begitu? Sholat itu dijemput. Ibadah yang lain perintah dari atas ke bawah. Tapi kalau sholat dijemput. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menjemputnya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah dan menjabat perintah wajib dari 50 akhirnya dikurangi tinggal 5. Ini menunjukkan ibadah sholat itu lebih dibandingkan yang lain. Banyak, nanti kalau kita bahas nggak cukup waktu. Kemudian bulan apa yang terbaik? Abdullah bin Abbas menjawab, bulan Ramadan. Kenapa? Allah berikan di bulan Ramadan keistimewaan yang itu tak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Saking luar biasanya Ramadan ini, bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Andai saja umatku tahu, dan bukan sekedar tahu tapi meyakini yang ia ketahui. Karena kata ta'lamu itu dalam tata bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Fi'il madinya alima ta'lamu ummati. Itu min af'alil qulub. Termasuk fi'il kata kerja yang berkaitan dengan hati. Faedahnya yufidul yakin, memberikan faedah yakin. Maka menerjemahkannya bukan sekedar tahu. Banyak juga orang yang tahu mendengarkan ceramah ustadz, baik langsung macam kita begini atau lewat media televisi, lewat YouTube, Facebook. Wah, bertabur. Kalau sekarang udah gampang. Untuk tahu itu udah mudah. Beda dulu, media nggak begitu banyak. Radio paling kita dengar. Sekarang media untuk kita bisa tahu itu banyak. Tapi kenyataannya walaupun udah tahu mungkin nggak yakin dia dengan yang diketahuinya, sehingga setelah tahu ya biasa-biasa aja, nggak respon. Nah, makanya menerjemahkan ta'lamu itu bukan sekedar tahu, tapi diyakininya yang diketahuinya. Kalau kita yakin terhadap yang kita ketahui, semangat untuk mengamalkannya luar biasa. Mana yakin? Andai saja umatku tahu dan yakin dengan yang diketahuinya, niscaya apa yang ada di Ramadan itu yang diberikan Allah, niscaya mereka menginginkan agar 1 tahun itu selama 12 bulan itu semuanya Ramadan. Itulah yang kita inginkan, kata Nabi. Andai saja umatku mengetahui dan meyakini apa yang diketahui. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Ramadan itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini dari sisi puasanya, man aftara yauman min Ramadan bi ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi anhu siyamud dahri wa in shamahu. Andai saja umatku mengetahui, wah, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja dari Ramadan, bukan karena uzur, bukan karena sakit, intinya ya nggak tersentuh hatinya dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sehingga bulan puasa ya dia kayak biasa aja. Orang puasa dia nggak puasa, 1 hari saja dia tinggalkan itu puasa Ramadan. Kata Nabi, lam yaqtihi anhu siyamud dahri, dia tidak akan bisa menggantinya dengan puasa selama 1 tahun. Ada yang sanggup puasa 1 tahun? Nggak ada. Seandainya ada yang sanggup mempuasakan 1 tahun, 1 tahun itu tak bisa menggantikan 1 hari Ramadan.
Syekh Al-Muzhiri dalam kitab Syarah Ibnu Abi Jamrah, kitab hadis itu, menyebutkan bahwa puasa Ramadan yang 1 hari itu fadilahnya, nilai pahalanya nggak bisa terbantikan dengan puasa sunat selama 1 tahun. Ada yang sanggup kita puasa sunat 1 tahun? Tidak sanggup. Ada yang mampu pahala puasa sunat 1 tahun dibandingkan dengan puasa Ramadan 1 hari, itu masih lebih besar nilai puasa Ramadan yang 1 hari. Makanya rugi sekali orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Itu satu. Banyak lagi hadis-hadis lain. Yang sunat kita lakukan di Ramadan nilainya sama kayak pahala yang wajib di Ramadan. Yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan seperti 70 kali yang wajib di luar Ramadan. Masya Allah, cukup luar biasa. Makanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, penuh rahmat, kasih sayang, wujud dari kasih sayang Allah. Ibadah kita nggak seberapa, tapi nilainya begitu sangat besar. Ini wujud dari rahmat Allah. Nggak sebanding lah dari apa yang kita lakukan dengan apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Ini wujud dari rahmat Allah, keberkahan Ramadan. Makanya dengan berbagai banyak hadis yang menyatakan keutamaan Ramadan, akhirnya Abdullah bin Abbas menjawab bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Habis itu meninggal Abdullah bin Abbas. Orang yang sama bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang 3 hal. Hari apa yang terbaik? Kata Abdullah bin Abbas, hari Jumat. Amal ibadah apa yang terbaik? Kata Abdullah bin Abbas, sholat yang 5 waktu. Lalu bulan apa yang terbaik? Kata Abdullah bin Abbas, bulan Ramadan. Bagaimana itu, wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, seandainya kau tanyakan ini kepada seluruh orang-orang alim dari masyrik sampai ke maghrib, mereka akan menjawab hal yang sama seperti yang dijawab Abdullah bin Abbas. Tapi kalau aku kau tanya, jawabanku berbeda. Kalau Abdullah bin Abbas menjawab hari apa yang terbaik adalah hari Jumat, aku menjawabnya hari yang terbaik hari di saat kau menghembuskan napasmu terakhir, kau meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu hari Jumat, tapi tidak husnul khotimah, sama aja. Orang hari Jumat berangkat ke masjid sholat Jumat, dia malah ke tempat maksiat, lalu mati pada hari itu. Apakah itu termasuk hari yang terbaik buat dia? Ya tentu tidak. Hari Jumat orang beribadah, beramal, dia malah bunuh diri hari Jumat. Gagal paham dia. Kata Ustaz, siapa yang mati hari Jumat, syahid akhirat, udahlah, aku udah nggak tahan lagi menghadapi problem hidup ini, bagus mati aja lah. Tapi matinya aku bikin aja lah mati hari Jumat. Gantung diri hari Jumat, milih-milih, nggak, sama dia nggak baik itu. Bukan mati husnul khotimah, mati maksiat kok, mati bunuh diri. Maka Abdullah bin Abbas kalau menjawabnya begitu, Sayyidina Ali menjawabnya beda lagi. Hari yang terbaik adalah hari di mana kau menghembuskan napasmu yang terakhir, di mana hari terakhirmu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang sering kita minta, Allah makhtim lana bi husnil khotimah,
ya Allah jadikanlah hari terakhirku, ya Allah hari yang aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang soleh dulu mereka kalau sudah merenung tentang hal ini, netes air mata mereka. Dalam hati mereka antara harap dan cemas. Mereka orang soleh, ibadahnya masya Allah luar biasa. Kalau kita nggak ada apa-apanya, tapi mereka masih mengkhawatirkan diri mereka. Kesolehan mereka tidak menjadi andalan buat mereka untuk dijamin pasti husnul khatimah. Syekh Barsisoh kurang apa solehnya? Syekh Barsisoh kurang apa ibadahnya? Syekh Bal'am kurang apa ilmunya? Itu Syekh Bal'am masya Allah dianugerahkan Allah Ismul A'zam. Apabila dia berdoa dengan menyebut Ismul A'zam itu, seketika itu apa yang dia minta diijabah oleh Allah. Bayangkan awak bebuih bibir, bebuih mulutnya. Oh enggak kabel juga ya, masih bertanya dalam hati. Begini dia Pak, tembus pandangannya, nampak aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Aras itu nampak, kalau awak apa yang nampak? Begitulah Allah anugerahkan keluar biasaan kepada Syekh Bal'am. Tapi dikisahkan Syekh Bal'am, Syekh Barsisoh matinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini bukan sekedar mati dalam maksiat, mati kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mati kafir. Syekh Bal'am terjulur lidahnya sampai ke bawah dadanya waktu mau mati. Masya Allah. Orang mau mati ini macam-macam dibikin Allah. Semoga kita mati dalam keadaan baik. Harapannya begitu. Ada orang mau mati ditunjukkan Allah macam mana isi hatinya, macam mana pikirannya yang selama ini, macam mana perilaku dia, begitu ditunjukkan Allah mau mati. Ada yang mau mati, mata sudah tak bisa terbuka, tapi tangannya begini aja. Macam ada dicarinya. Ditanya anaknya, ya ayah nyari apa ya? Terkejut anaknya. Apa jawabannya Bu? Duit. Ya Allah ayah, udah mau mati masih ingat duit. Duit gitu. Oh duit ayah disimpan di lemari ya, nggak apa-apa ya. Duit kata lagi. Ya. Biar aja ya, disimpan aja ya. Duit gitu. Itu aja cakep sih. Duit. Udahlah kata anaknya, ambilkan duit ayah itu, diambil, kasih sama dia, pegang, dipeluknya duit tadi kok, mati meluk duit. Kok gitu? Wallahu a'lam. Tapi isyarat dari Allah. Boleh jadi mungkin selama dia hidup di atas dunia, yang ada di hati dan pikirannya dan yang dalam perilaku hidup dia cuma duit. Perbuatannya, usahanya, isi kepalanya, isi hatinya duit. Mau matinya mulutnya duit. Begitu dipegang duitnya mati dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang bercerita sama kita, dia hobi kali main biola, main jago dia main itu. Pagi bangun tidur diambilnya dulu, bukannya mandi, ambilnya piulnya, lap dilus-lusnya. Ini bini pertama kata. Bini keduanya itu kalau piulnya tersenggol lecet, udah macam mana kepala dia, kok bisa Allah lecet pula. Tapi kalau istrinya tersandung kakinya, lecet kakinya, aduh katanya, kenapa tersandung ini? Kemana mata kau? Katanya. Kemana mata kau taruh? Ada pula batu di situ kau sipang. Tapi kalau piulnya, dilus-lusnya
bini pertama main dulu sepukul ngok, habis itu baru letaknya mandi. Masya Allah, mau mati bu, mau mati, pegang segini aja tangannya. Oh, barangkali mau megang piulnya. Ambilkan piulnya, ambilkan. Begitu ambil pegang, cup, mati dia. Kok gitu? Ya, bisa jadi begitu. Itulah di kepala dia, di hati dia itu aja, setiap hari itu saja. Sehingga mau matinya ditunjukkan Allah. Macam mana begitu hati, pikirannya, perilakunya, begitulah. Ada lagi mau mati gini-gini aja bu, tangannya gini-gini aja. Kenapa nih nggak mati-mati bapak? Udah 3 hari begini aja. Ada yang ingat kasih kartu tuh. Kenapa? Dia suka kali main kartu. Kadang-kadang malam sampai jam 2 malam main kartu. Nggak dipikirkannya besok mau kerja. Kayak merepet istrinya, mau kai pintu, capek. Kadang ada yang bilang main kartu tuh sampai menengok kartu tuh matanya disipit-sipitkannya. Jadi ditanyalah, Pak, kenapa sampai gitu? Nengok gini aja kenapa Pak? Kok mesti disipit-sipitkan? Apa katanya? Disitulah nikmatnya ngintip-ngintip kartu tuh katanya. Ibarat orang mancing waktu ditarik ikan tuh, di situ nikmatnya tukang pancing. Ini pun gitu juga, nikmat main kartu tuh itu dilirik-lirik tuh. Nah, itu situ nikmatnya. Katanya, wallahu alam lah. Jadi mau mati ini aja. Sehingga kartu begitu dilus-lusnya kartunya, mati dia sih. Masya Allah. Harapan kita tentu kita mati dalam kondisi baik, insya Allah. Lalu yang kedua, kalau Abdullah bin Abbas ditanya amal ibadah apa yang terbaik, dia katakan sholat. Sayyidina Ali mengatakan amal ibadah yang terbaik, amal ibadah yang diterima oleh Allah. Sholat, apapun nama ibadah itu, kalau enggak diterima Allah, enggak ada baiknya. Nanti pada hari kiamat, di dunia udah ngayal, di dunia udah ngitung-ngitung amal. Udah ini, udah melakukan ini, sesuai dengan janji. Sesuai dengan janji, pahalanya sekian. Sampai dia berpikir, ya mudah-mudahan walaupun enggak surga VIP, surga kelas ekonomi pun jadilah. Ngayal. Begitu sampai di akhirat, mana ibadahku, mana? Nggak nampak dalam catatan tuh. Kenapa? Mardur ibadahnya, ditolak semua. Sebab ditolak amal ibadah tuh banyak. Salah satunya mungkin cara mengamalkannya tidak sesuai dengan aturan syariat. Nggak lulus di kajian fikihnya, nggak lulus. Mungkin ada yang membatalkan ibadah itu dia tak tahu, lanjut aja. Mungkin ada syarat dari ibadah itu yang tak sempurna sehingga nggak sah dia, atau mungkin ada rukun yang tak tercukupi sehingga nggak sah. Itu menjadi sebab tidak diterimanya amal ibadah. Ada lagi penyebab amal ibadah tidak diterima, ibadahnya sudah sesuai, rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, yang batalkannya dijaga baik-baik, bahkan dilengkapi dengan yang sunat-sunatnya bagus secara lahiriah, tapi mungkin motivasi ibadahnya yang sama, masih ada unsur riaknya, masih ada ujubnya, atau mungkin ada takabur, merasa ibadahnya lebih baik daripada ibadah orang lain. Itu penyebab itu. Atau mungkin masih ada hasad, ada dengki dalam hati, yang kata Nabi al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki menghanguskan amal ibadah kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Habis semuanya. Tengok, dah ada sudah. Maka
memandang, menimbang hal yang ini, Sayyidina Ali mengatakan amal ibadah yang terbaik adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan Imam Ghazali begini, Rabbana waffiqna li ta'atik, wahai Tuhan, berikanlah kepada kami taufik, pertolongan lahir batin agar kami mampu menjalankan ketaatan kepadamu. Tanpa pertolongan Allah kita enggak mampu beribadah. Kemudian ibadah dengan pertolongan Allah, alhamdulillah bisa kita lakukan. Kita koreksi lagi ibadah kita, ternyata masih banyak kekurangannya, banyak aib, banyak cacat di dalamnya. Ya Allah, kalau macam ginilah ibadahku, kayaknya enggak layak lah kau terima ya Allah. Minta lagi. Rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana. Ya Tuhan, mana yang cacat, mana yang kurang dari ibadah yang kulakukan ni ya Allah, sempurnakan dia ya Allah, sempurnakan ya Allah. Hambamu ini tahu ya Allah, ibadahku yang kulakukan ini masih jauh dari sempurna. Karenanya dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah, sempurnakan ibadah ini ya Allah. Mana yang cacat, mana yang aib, mana yang kurang ya Allah. Nah, setelah itu wa taqabbal minna, terimalah ibadah. Setelah disempurnakan Allah, barulah kita berharap kiranya Allah dengan kemurahannya berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Itu prosesnya. Minta supaya ditolong Tuhan mampu melakukan ibadah. Setelah dilakukan, jangan merasa puas diri, koreksi lagi, banyak cacat dan kekurangan, minta supaya disempurnakan. Setelah itu baru ya Allah, terimalah dengan kemurahan. Panjang prosesnya. Jangan bangga dulu kita sudah bisa khatam Quran selama Ramadan 3 kali. Jangan bangga dulu. Sebelum lewat hisab, nanti bakal dihisab, diperiksa mana yang layak diterima, mana yang enggak. Disensor dulu. Setelah lulus sensor baru ditimbang. Kalau yang enggak layak diterima itu enggak bakalan masuk dalam timbangan amal kebaikan. Kalaupun dimasukkan, nyemak-nyemaki aja, karena enggak ada nilai beratnya. Wujuduhu kadami, ada kita bikin tapi sama seperti enggak ada, karena enggak ada nilainya di sisi Allah. Yang ada nilainya yang diterima itulah. Itu yang masuk dalam timbangan amal kebaikan kita. Maka kalau sudah begini, ya Allah, netes air mata kita ya Allah. Kayak mana nyampe-nya Tuhan. Maka berharap dengan kemurahannya, kiranya Allah berkenan menyempurnakan yang cacat, yang aib, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan apa yang terbaik? Abdullah bin Abbas menjawab bulan Ramadan. Sementara Sayyidina Ali menjawab bulan yang terbaik adalah bulan di mana pada bulan itu kau bertobat kepada Allah dan tobatmu diterima Allah. Ramadan boleh-balik datang tapi dosa enggak terhapuskan juga. Padahal Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya iman dan karena mengharapkan keridhaan Allah, maka dihapuskan Allah dosa-dosa masa lalunya. Ini Ramadan bolak-balik datang tapi dosa enggak terhapus juga. Taubat enggak diterima juga. Kenapa? Karena enggak serius dalam menjalankan ibadah itu. Enggak betul-betul dia menyatakan taubat kepada Allah. Maka oleh karena itu, kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita di tahun ini, mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, menyadari kesalahan dan dosa selama ini. Kemudian semoga kiranya kita memperbaiki semua itu menjadi hamba yang lebih baik lagi ke depan, dan harapan kita dosa masa lalu dihapuskan Allah, taubat kita diterima Allah. Karena Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, tentu tobat yang diterimanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya daripada dosa. Semoga
kesempatan yang luar biasa diberikan Allah dengan kehadirannya Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri kita dari dosa, untuk memperbaiki diri kita ke depan menjadi hamba Allah yang lebih baik insyaallah. Kemudian seorang ahlul hikmah ditanya, adakah seorang hamba manakala dia sudah menyatakan diri bertobat bahwa dia bisa tahu tobatnya diterima atau ditolak Allah? Apa standar ukuran bahwa tobatnya diterima atau ditolak Allah? Sehingga dengan standar ukuran ini kita bisa mengkoreksi diri kita. Aku ini termasuk kategori orang yang diterima atau ditolak. Untuk itu insya Allah jawabannya nanti pada pertemuan Kamis yang ketiga. Nyambung kajinya Pak. Semoga insya Allah pertemuan kita hari ini pertemuan yang diridhoi Allah, pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya karena waktu udah mau lewat setengah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pencerahnya di subuh pagi perdana ini Ustaz di bulan suci Ramadan. Kalau berbicara mengenai masalah dosa Ustaz, memang manusia itu tempatnya dosa. Pertanyaannya Ustaz, seorang pendosa yang meninggal pada hari baik, hari Jumat, dan di akhir hayatnya pada saat sakratul maut dia sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lancar, begitu langsung meninggal, apakah ada jaminan masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang itu meninggal, dia nggak bisa milih kapan dia meninggal. Malah kalau dipilihnya kemudian bunuh diri pada hari itu malah mati su'ul khotimah. Jadi kalau mati dalam artian bukan usaha dia, kita nggak bisa memilih. Nah ketika Allah memilihkan dia mati hari Jumat, itu boleh jadi pertanda dari Allah bahwa Allah mengampuni dosanya walaupun dia pendosa. Kita nggak tahu kebaikan apa yang pernah dilakukan dia, atau mungkin sebelum dia mati kita juga nggak tahu, entah sudahnya taubat dia kepada Allah sehingga dipilihkan Allah dia mati hari Jumat itu. Begitupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau mati itu bukan hal yang mudah. Kalau itu mudah, hampir rata orang mau mati pasti ucapannya la ilaha illallah. Andai Allah berikan kemampuan kepada seorang untuk mampu mengucapkan kalimat ini sebelum meninggal dunia, itu juga mudah-mudahan pertanda baik dari Allah. Allah berkenan menghapuskan dosa-dosanya. Tentang kok kita nggak bisa protes sama Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampunkan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah akan mengazab atas dosa seseorang bagi siapa yang dia kehendaki. Hak memberi ampunan, hak mengazab itu haknya Allah. Maka kita pun nggak boleh latah. Kita tengok orang yang selama hidupnya maksiat aja kerjanya, meninggal dia, kadang-kadang suka latah kita. Sianu ini banyak kali maksiatnya. Menurut Bapak kira-kira di mana letak Tuhan nanti dia mati? Pastilah dia neraka. Kata yang satu, bukan di neraka, di keraknya neraka katanya. Ilatah itu, sok teong dia, sok tahu dia. Kita nggak tahu. Allah saja belum memvonis dia. Vonis surga neraka itu kan setelah lewat hisab, mizan, baru ada vonisnya. Allah saja belum menjatuhkan vonis. Lah kita kenapa sudah menjatuhkan vonis? Kita nggak tahu. Ini rahasia Allah. Kita nggak tahu. Jadi oleh karena itu jangan latah kita.
Jangan latah. Sepanjang dia tidak kafir, kita nggak bisa pastikan dia diazab atau mendapat ampunan. Sebaliknya orang yang kelihatan zahirnya soleh betul, kalau ini pasti surga, ini belum tentu juga. Kita nggak tahu penilaian Allah. Makanya kita sendiri pun, pernah kan kita berdosa? Pernah kan dibikin maksiat? Kalau kita berhadapan dengan adilnya Allah, betul-betul dihitung sama Allah sebanyak mana dosa yang sudah kita lakukan, sebanyak mana pahala yang sudah kita kumpulkan. Kalau kita mau jujur, takut gitu. Ada jaminan timbangan kita nanti lebih banyak, lebih berat kebaikan daripada kebaikan. Tak tahu kita. Yang pasti Allah bilang, fa'amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, dalam hidup yang diridhoi Allah. Wa amma man haqqat mawazinu fa ummuhu hawiyah, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat dosa, tempatnya neraka hawiyah. Ini apa ini? Ini wujud dari adilnya Allah. Allah kalau memang betul menegakkan keadilannya, sekecil-kecil dosa itu diperkarakan Allah. Nah, kita nggak pernah berharap ini. Jangan minta adilnya Allah, nggak sanggup kita. Yang kita harapkan dari Allah apa? Kemurahannya, maafnya, ampunannya, sifat jamalnya, bukan sifat jalalnya. Kalau sifat jalalnya, Allah dengan keadilannya puasa mengazab bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi kita nggak minta itu sama Allah. Minta ya Allah dengan sifat jamal. Sifat jamal, sifat kebaikan Allah, pemurahnya Allah, ampunan Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Itu merunduk kita ya Allah. Apalagi bulan Ramadan ini, bulannya penuh rahmat. Mohon kita ya Allah. Aku sadar betapa banyak dosa yang sudah aku lakukan ya Allah. Andai adilmu yang menghakimi aku nanti pada hari kiamat ya Allah, tubuhku yang seperti ini nggak sanggup menanggung azab akibat dosa yang sudah kulakukan. Karenanya Allah, di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat nih, hamba-Mu ya Allah memohon Allah ampuni aku ya Allah. Gitu. Nah kalau ini begini, nah ini nggak hanya berlaku kepada kita, bisa berlaku kepada siapapun si pendosa yang kelihatan zahirnya dia banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Kalau Allah berkenan mengampunkan dia, kita juga kan nggak bisa protes sama Allah. Maka oleh karena itu hal yang mungkin saja bisa terjadi, walaupun dia pendosa pemaksiat, dengan dimatikan Allah pada hari Jumat, mati la ilaha illallah, itu pertanda bahwa Allah berkenan mengampuni dosanya. Harapannya semoga kita juga seperti itu, insya Allah. Satu lagi Ustaz, dari Ustaz untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Mu'allim. Tadi di akhir Mu'allim sampaikan jangan sampai di bulan suci Ramadan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang Mu'allim bukan diampuni dosanya, tapi malah memperbanyak dosa di bulan suci Ramadan. Bisa jadi karena ketidaktahuannya, atau bisa jadi karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Salah satu contoh kemarin terkait dengan berhubungan atau bercampur sama istri di bulan suci Ramadan. Apakah dia sengaja ataupun memang tidak ada niat untuk ke situ membatalkannya? Terkait kafarat, membayar kafarat di bulan suci Ramadan terkait berhubungan badan atau bercampur sama istri. Yang pertama, kalau misalnya dia membatalkannya langsung berhubungan, dan pasti otomatis dia bayar kafarat. Kalau misalnya yang kedua, dia niat untuk berhubungan tapi dia batalkan dengan cara makan atau minum terlebih dahulu untuk mensiasati itu. Jadi tidak langsung batal, tapi dia makan minum dulu. Nah, yang ketiga Mu'allim, apakah dia juga harus membayar kafarat kalau batalnya itu karena sakit atau di perjalanan? Jadi dia muntah
batal puasanya bukan karena berhubungan, tapi batal puasanya karena sakit. Jadi batal puasanya sakit, itu nampak istrinya sehat, dia balik balik. Jadi berhubungan, apakah dia bayar kafarat atau dia berjalan musafir sampai dia di rumah orang tuanya, tidur siang, habis bangun siang, berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Itu satu katanya. Yang kedua, dia berhubungan itu bukan hanya di satu hari saja puasa bulan Ramadan, berkali-kali di mana. Bisa sampai dia misalnya di bulan Ramadan 10 kali. Bisa jadi karena ketidaktahuannya atau karena dia tak bisa menahan nafsunya, ya wajar, mungkin pengantin baru gitu kan wali. Jadi kayak mana cara membayar kafarah izin seperti itu wali? Ya. Udah. Jadi begini. Kajian fikih memang menyebutkan bahwa yang kena kifarat karena jima membatalkan puasa dengan jima. Ingat, membatalkan puasa dengan jima itu yang kena kifarat. Kemudian karena dia ngaji, wah bisa lah ini, Mbak, jangan kena kifarat, disiasatinya. Makanya kadang-kadang justru yang ada ilmunya itu lebih tak takut sama Tuhan. Harusnya semakin bertambah ilmu semakin takut. Ini semakin bertambah ilmu semakin ngakali Tuhan. Ini ya faktornya banyak. Pengantin baru atau masih galak ya. Ibarat ikan badu tuh memang lapar betul, dikasih pelet gitu. Makanya Bu, terutama yang masih muda-muda, kalau Ramadan ya kalaupun mandi jangan nampakkan suami aurat tuh. Bukan apa-apa, suami kalau kayak ikan badu lapar main terkam aja. Maka ya dijaga-jagalah. Kalau pas hujan-hujan bulan Ramadan, habis-habis subuh tidur-tiduran, usahlah dekat-dekat kali. Dan auratnya pun ditutup yang elok-elok. Jangan lagi tidur dekat-dekat. Ini masih galak-galaknya. Entahlah kalau sudah atuk-atuk sama nenek-nenek mungkin tak lapa-lapa ya. Udah atuk-atuk tak pala. Yang masih muda-muda. Nah, disiasatinya yang batal nih kan yang kena kifarat nih membatalkan puasa Ramadan dengan jima. Tapi kalau membatalkannya tidak dengan jima, ini tidak kena kifarat kalaupun setelah itu berhubungan. Minum dulu, belum segelas udah batal kan. Nah ketika sudah batal baru jima dia. Ini kan bukan membatalkan puasa dengan jima, membatalkan puasanya dengan minum. Setelah itu jima aman, gak kena kifarat. Istrinya bilang, bang janganlah bang, kena kifarat nanti kita bang. Aman deh, kau minum aja, minum. Oh bisa gitu bang? Bisa, malah diajarin istrinya pula lagi bermaksiat. Oke. Aman dia dari kifarat, tapi tak aman dari maksiat. Tak aman dari dosa. Minum dengan sengaja bukan karena uzur haram. Membatalkan puasa itu haram. Lalu setelah batal, aku boleh campur. Campur memang nggak kena kifarat karena batalnya tidak dengan campur. Tapi campur itu karena bukan satu keuzuran, haram hukumnya. Sama orang yang nggak niat puasa malam, nggak sahur, nggak ada niat, pagi-pagi makan dia. Setiap suapan nasi yang ditelannya, gelegek air, beluk. Setiap suapan yang ditelannya, setiap air yang diteguknya, sepanjang itu dosa. Bukan kalau nggak puasa lantas dia nggak berdosa makan. Bukan kalau tak puasa lantas nggak berdosa dia minum, tetap dosa. Kecuali kalau dia uzurnya bisa syar'i. Apa itu? Datang haidnya,
nifas, sakit yang enggak memungkinkan dia untuk bisa puasa, musafir, ini uzur. Apabila kamu dalam keadaan musafir atau kamu sakit, boleh enggak puasa, tapi fa'iddatun min ayamin ukhra, asal nanti diqadha pada hari yang lain. Cuman satu hal, nah ini supaya didudukkan betul gajinya. Orang musafir itu boleh tidak puasa dengan catatan sebelum terbit fajar dia statusnya sudah dihitung orang musafir. Kenapa? Karena puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari sejak terbit fajar subuh sampai maghrib. Ini saat hari kita puasa tuh. Maka uzur musafir, orang yang dihitung musafir sebelum datangnya waktu wajib puasa. Wajib puasa imsak tuh dari sejak terbit fajar. Jadi sebelum terbit fajar status dia sudah dihitung orang musafir. Makanya sebelum subuh dia harus sudah tercatat sebagai orang musafir. Orang itu baru dikatakan musafir kalau sudah meninggalkan batas wilayah tempat di mana dia tinggal. Batas wilayah itu apa? Kalau desa terlalu kecil, kalau kabupaten atau kota Madinah, kota Madia itu terlalu luas, sehingga ada ijtihad ulama ambil tengah-tengahnya, kecamatan. Jadi kalau inilah standar ukuran kita, kalau kita tinggal di kecamatan Percusetuan sebelum azan subuh kita sudah meninggalkan wilayah kecamatan Percusetuan. Kita bilanglah sebelum azan subuh sampai kita ke Batangkuis. Setelah itu baru kita berangkat lanjutkan perjalanan. Kemana, Bu? Ke Madinah, Ustaz. Madinah mana, Bu? Munawwarah. Umroh, Ibu. Bukan, mandailing Natal, pulang kampung. Oh. Jadi sebelum azan subuh, misalnya arah ke sana lah, Ibu, Batangkuis. Setelah sampai di Batangkuis, sholat subuh lah Ibu di situ. Setelah itu misalnya jam 9 Ibu mau sarapan pagi, boleh. Kenapa? Musafir. Nah, seumpama sesusahnya campur pun boleh. Kenapa? Karena uzur musafir, uzur safar namanya. Atau sakit dia sehingga nggak sanggup menjalankan ibadah puasa. Mau waktu sahur itu, masya Allah, muntah mual, sahur kumat lambungnya, muntah, ya Allah, hoyong dunia ini, mau putar, ya Allah, kayaknya nggak bisa lah puasa kayak gini. Sampai adzan subuh tak sanggup rasanya puasa, ya udahlah, perilah. Jam 1 baik pula. Herannya istrinya pun sama pula sakitnya. Tapi kalau istrinya nggak sakit, suaminya sakit, suaminya enggak, istrinya haram karena dia puasa. Tapi ini sama, bisa pula kelupaan sakit. Ini umpama lah contohnya. Kalau nggak kayak gini mencontohkannya mana boleh. Nah, bisa pula kelupaan sakitnya. Dah habis itu sehat orang tuh jam 1 siang. Dek, kita kan memang uzur nih, kita sakit tadi memang tak sanggup puasa. Jam 1 ini kok sehat kita rasa. Lantas campur orang itu. Itu nggak apa-apa, tidak berdosa dan tidak bayar kifarat. Kenapa? Karena uzur sebab sakit atau karena uzur sebab musafir, tapi dengan catatan yang tadi. Tapi kalau bukan karena ada keuzuran apapun, lantas misalnya minum dia dibatalkan, kemudian dia campur, kifarat aman, memang nggak kena. Tapi kalau namun namanya dosa itu pasti kena. Kifarat sama azab yang bakal diterima dia akibat dosa campur dan membatalkan puasa, itu kifarat nggak ada apa-apanya. Apa kifaratnya? Pertama, memerdekakan budak. Oke, budak nggak ada lagi di Indonesia. Budak-budak yang banyak. Ibu tahu budak-budak? Anak-anak. Nah, oke, nggak sanggup yang pertama, pindah kedua, wajib tartib ini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat memang. Batal sudah 59 tiba-tiba batal karena sesuatu hal. Ulang dari satu lagi. Beratnya. Mana sanggup?
berat kali itu, berat. Tapi nggak seberapa dibandingkan kalau dibakar di api neraka. Nggak ada apa-apanya itu. Makanya kita ustadz-ustadz pun jangan cuman sebatas menyampaikan. Saya pernah ditanya sama jemaah, Ustaz, ada ustadz menjelaskan kaji, katanya Mbak jangan kena kiparat Pak, bisa itu. Minum Bapak dulu, habis itu campur. Enggak kena kiparat itu, karena udah batal duluan baru kita jima. Kesannya kayak ngajarin ustadz ini. Hati-hati, jamaah salah paham nanti. Kalau terinspirasi terakhir jamaah itu untuk melakukan hal itu. Sekedar kiat untuk tidak kena kiparat, oke. Tapi penekanan kita jangan di situ. Penekanan kita apa? Alah, kiparat itu nggak seberapa dibandingkan dengan azab yang bakal dia terima andai dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Berat itu dosanya. Pertama, membatalkan puasa itu berdosa. Yang kedua, jima itu berdosa walaupun nggak kena kiparat, tapi dosanya masya Allah. Maka takutlah kita. Puasa itu kan dasarnya iman. Kalau dasarnya iman kita berpuasa, maka kalau kita beriman kepada Allah sehingga kita menjalankan ibadah puasa, maka iman kita itu menjadikan rasa takut dalam hati kita. Azab Allah itu pasti. Allah itu maha melihat. Allah itu punya malaikat mencatat. Nanti kalau diperkarakan Allah dosaku ini, apa sanggup aku menanggung azab dari akibat itu? Ya kalau dapat ampunan Allah. Kalau Allah tidak mengampunkannya gimana? Rasa takut itu membuat kita janganlah aku ngakal-ngakal itu. Jangan. Sama gini Bu, zakat itu kena kalau binatang ternaknya kambing 40 ekor dipelihara selama 1 tahun, tidak berkurang zakat 1 ekor. Udah tinggal sepekan lagi mau pas 1 tahun, kan haul, wajib haul sampai ke haulnya, dijualnya 5 ekor. Pas pekan depan pas haulnya nggak sampai 40, aku nggak kena zakat. Ngakal-ngakali Tuhan ini. Jangan, nauzubillahi min dzalik. Janganlah, Allah Maha tahu kok. Innahu alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang terbersit di dalam hati kita, apa muatannya, apa motivasinya, dan seterusnya. Insyaallah. Ya, kira-kira begitu Ustaz untuk ya. Oke, saya kira cukup. Pada kemenan udah jam 7. Tutup doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa taubatan nasuha husnal khatimah. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.